Saya hanya bisa membantu dengan menetralisir saja ya. Akai merem deh. Tampaknya di sini ada seseorang yang akan mengganggu penonton saya. Ada satu makhluk yang akan mengganggu. Kamu pegang di sini semua. Jaga-jaga kalau ada. Roy, bisa dijelasin nggak tadi kenapa Roy kesana? Jadi Roy di sana ngelihat menjaga agar penonton saya dan teman-teman di sini tidak ketepak dengan apa yang ada di sini. Jadi dia tuh keluar dan Pindah gitu? Dia pindah gitu, mau pindah ke tempat penonton saya yang perempuan, kemudian yang lemah kesadaran, yang matanya udah mulai gitu, langsung masuk ke dalam seseorang salah satu. Makanya saya melindungi dengan air daun kelor tersebut. Semoga penyesalan kamu terbayar dengan mengembalikan barang-barang tersebut ke tempat asalnya. Janji adalah janji loh. Ya, saya, Bahkan kamu bisa bersumpah di sini. ya, saya Sumpah sih untuk mengembalikan sesegera mungkin. ingin sekali mengembalikannya. Saya ada ide untuk kamu menggali satu tanah yang agak jauh. Walaupun kamu tidak bisa keluar kota, tapi kamu ambil korekan, cangkul, kemudian kamu masukin semua barang tersebut ke dalam tanah. Oh, dikubur gitu? Dikubur. Dikubur. Di mana, Roy? Di daerah yang mungkin agak jauh dari tempat tinggal kamu, tapi bukan di tempat yang asalnya. Karena kan kamu juga ada kesulitan ekonomi untuk pergi ke sana, kan? Untuk balik lagi ke sana satu ke satu. Kamu benar-benar korek dan kamu masukin semua barang, masukin di tanah. Hanya kamu yang bisa, Oke. bukan orang lain. Kalau sudah dikubur, barang-barang nggak akan kembali lagi. Nggak akan kembali lagi. Cuman akan hilang. Kak Roy, terkadang pengen kita kembalikan itu ada seperti halangan kan? Iya. Ada yang menghalangi gitu? Iya. Selalu ada yang menghalangi? Selalu. Apa yang menghalangi misalnya? Tiba-tiba emosi tidak terkontrol dan membuat seperti ya hilang kesadaran saja gitu. Bukan berarti kita kerasukan atau gitu, tapi hilang kesadaran bahwasanya kita tidak bisa mengontrol emosi kita Iya atau pasti. hitam gitu, hanya gelap mata. Ini saya penasaran, Roy. Maksudnya sebenarnya makhluk seperti apa yang ada di dalam tubuh Mas Akai ini? Boleh digambarin nggak kita semua melalui mata batin dari Iya. Roy? Jadi sebenarnya saya melihat dan saya ngerasain hanya semua setengahnya rusak mukanya. Perempuan? Perempuan. Dan ini memang makhluk yang selalu muncul ya, perempuan tapi rambutnya sudah rontok dan rontok. Setengah mukanya rusak. Setengah mukanya rusak. Itu yang saya lihat di sini sebenarnya. Kamu kubur, kamu buat lubang, kemudian kamu kubur semua barang-barang itu dan semoga orang nggak ngambil lagi. Jadi kubur yang paling dalam dan jangan sampai ada orang yang tahu untuk ini. Ya? Gimana, Mas Akai?
Bisa saya kubur, ya, itu dia mungkin akan ada sedikit cobaannya. Pasti harus bisa, harus bisa. Cobaan dilawan. Pas sudah mau marah, saya harus kubur. Pas sudah mau marah, saya harus kubur. Itu yang saya rasain. Oke. Saya juga curiga ini perempuan ini memang yang korban-korbannya yang udah pernah jadi korban kan. Kamu pernah mukul wanita ya sampai meninggal ya? Waktu itu terjadinya seperti apa? Kejadiannya boleh diceritain nggak kita semua? Kejadiannya mah tidak sengaja berkendara dengan kendaraan roda 2. Seorang pacarnya, seorang yang memboncengi wanita itu adu cekcok. Tapi saat saya mau pukul sekali, ternyata salah sama wanita ini yang menghalangi. Oh, kena ke perempuan. Iya. Dan ternyata dia sedikit terpental. Tapi kamu nggak tahu kalau dia udah meninggal. Karena dibawa ke rumah sakit saya nggak tahu. Dan saya bertanggung jawab atas itu semua. Pantesan nih mukanya rusak. Itu satu-satunya korban atau pernah ada kejadian lain? Ya, ada kejadian lain adalah laki-laki yang memang saat tidak sengaja adalah terkena Braja Musti. Jarak 3 hari dia meninggal. Braja Musti Apa itu apa maksudnya? Jadi ilmu kebatinan untuk namanya kekuatan tangan. Dan ternyata itu berhasil karena saat mengambil itu tesnya dia di pohon pisang dulu. Apabila pohon pisang itu hangus, maka itu masuk katanya. Ternyata saat kita ada benturan sedikit, dia yang paling saya lihat saya sorot membuat kericuhan. Akhirnya tanpa saya sadari tangan saya mukul ke muka dia. Tumbanglah. Sempat terbangun juga, sempat minta maaf. Setelah di kepolisian minta maaf. Kita buat perjanjian. Jarak 3 hari kemudian dapat kabar mukanya hangus setengah. Mukanya Hangus. Dan ya Meninggal. sekarang sudah wafat. Kalau pacar kamu sendiri, katanya pernah juga ya? Pernah refleks karena emosi saya gencet antara kedua telinganya. Maksudnya gimana? Setengah ketembok, setengah lagi tangan saya. Akhirnya dalam beberapa minggu itu dia pendengarnya hilang. Mungkin di situ akhirnya saya mau minta maaf. Dan dia memaafkan. Saling memaafkan, jarak seminggu dia kembali mendengar lagi.